Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang hubungan antara dua sudut. Hubungan antara dua sudut yang kita pelajari kali ini ada tiga. Yang pertama adalah sudut yang berpelurus. Sudut yang berpelurus adalah sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kalau digambar seperti ini ya, ini ada sudut BA atau BOA ya, garis BOA ini atau garis BA ini adalah garis lurus. Kita tahu bahwa garis lurus itu adalah besar sudutnya 180 derajat. Kemudian garis BA ini tersusun dari dua sudut, yaitu adalah sudut BOC dan sudut AOC. Sudut BOC besarnya Y, kemudian sudut AOC besarnya X. Karena dua sudut ini membentuk garis lurus, maka sudut BOC dengan sudut AOC itu adalah sudut yang berpelurus. Jadi, Y ditambah X itu hasilnya harus 180 derajat. Misalkan sebagai contoh, Y-nya ini misalkan 120 derajat. Maka X-nya adalah 60 derajat. Karena kalau dijumlahkan Y ditambah X harus 180 derajat. Maka dua sudut ini kalau dijumlahkan 180 derajat itu maka dikatakan sebagai sudut yang berpelurus. Kemudian sudut yang kedua hubungannya adalah namanya sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku itu adalah sudut jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Jadi bedanya kalau berpelurus itu hasilnya 180 derajat atau sama dengan sudut lurus. Kalau sudut berpenyiku itu kalau dijumlahkan sama dengan besarnya sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Kalau di soal ada gambar sudutnya, biasanya sudutnya seperti ini bentuknya ya. Ada sudut BOA yang membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, sudut BOA ini tersusun dari sudut BOC dan AOC. BOC besarnya Y, sedangkan AOC besarnya X. Jadi, Y ditambah X harus 90 derajat. Jadi, misalkan Y-nya ini adalah 40 derajat, maka X-nya harus 50 derajat. Nah, karena dikatakan saling berpenyiku itu jika jumlahnya 90 derajat. Jadi, kalau Y-nya 40, X-nya harus 50. Kemudian yang ketiga adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu adalah sudut yang arah hadapnya berlawanan. Sebagai contoh, sudut nomor 1 atau sudut PTR itu menghadap ke atas. Kemudian sudut STH atau sudut nomor 3 itu menghadap ke bawah. Karena sudut ke-1 menghadap ke atas dan sudut ketiga menghadap ke bawah, itu arahnya akan berlawanan, maka sudut nomor 1 dan sudut nomor 3 itu dikatakan bertolak belakang. Dan sudut nomor 2 atau RTH itu bertolak belakang dengan PTS. Karena arahnya satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, sudut yang bertolak belakang ini besarnya sama. Jadi kalau sudut 1 ini besarnya misalkan 80 derajat, maka sudut nomor 3 juga 80 derajat. Jika sudut nomor 2 ini 100 derajat, maka sudut nomor 4 juga 100 derajat. Jadi, kalau sudut berpelurus atau nama lainnya bersuplemen, itu kalau dijumlah 180 derajat. Kalau sudut berpenyiku itu atau berkomplemen, itu kalau dijumlah hasilnya 90 derajat. Sedangkan sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Untuk lebih memahaminya, kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama adalah tentang sudut berpelurus. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan ada gambar seperti ini. Ini ada garis lurus PRG atau PG, maka sudut seperti ini adalah sudut yang merupakan berpelurus ya, yaitu adalah sudut PRS itu berpelurus dengan sudut GRS karena membentuk garis lurus. Nah, karena membentuk garis lurus, maka nanti sudut PRS kalau ditambah dengan sudut GRS itu hasilnya harus 180 derajat. Nah, di sini diketahui bahwa sudut PRS sama dengan 3x dan sudut GRS sama dengan 5x ditambah 20. Kemudian disuruh menentukan yang A nilai X, yang B besar sudut GRS, dan yang C adalah pelurus dari sudut GRS. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A kita disuruh menentukan nilai X-nya. Nah, sudut PRS ditambah dengan sudut GRS itu sama dengan 180 derajat. Alasannya karena PRS dengan GRS adalah sudut yang berpelurus. Kemudian PRS di sini besarnya 3x, berarti nanti kita ganti 3x, yang GRS adalah 5x ditambah 20. Berarti menjadi seperti ini, PRS-nya diganti 3x, kemudian ditambah dengan GRS-nya adalah 5x ditambah 20, hasilnya 180 derajat.
Kemudian untuk suku yang sejenis, di situ 3x dan 5x itu kita jumlahkan. 3x ditambah 5x itu menjadi 8x, kemudian ditambah dengan 20 ini. Jadi di ruas kiri akan berubah menjadi 8x ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Kemudian untuk menentukan nilai 8x-nya ini, maka 20 ini harus kita pindah ke ruas kanan. Karena di sini penjumlahan, pindah ruas akan menjadi pengurangan. Sehingga di sini di ruas kiri tinggal 8x, di sebelah kanan menjadi 160. 160 ini diperoleh dari 180 derajat ini dikurangi dengan 20. Kemudian ini masih 8x. Yang dicari adalah nilai x-nya. Maka x-nya adalah 160 ini dibagi 8. Maka diperoleh bahwa nilai x-nya adalah 20. Jadi x-nya tidak menggunakan derajat ya, karena x-nya hanya mewakili ini. Jadi x-nya dikali 20 terus kemudian ada derajatnya di sini ini. Jadi kalau x-nya saja hasilnya 20 saja. Kemudian yang B, tentukan besar sudut QRS. Sudut QRS kalau kita lihat di sini adalah besarnya 5x ditambah 20. Maka nanti x-nya ini kita substitusi atau kita ganti dengan x yang sudah kita temukan tadi, yaitu 20 tadi. Maka menjadi 5 dikali 20 ditambah dengan 20 ini. 5 dikali 20 adalah 100 ditambah dengan 20. Maka sudut QRS-nya diperoleh 120 derajat. Kemudian yang C adalah ditanya pelurus dari sudut QRS. Pelurusnya QRS itu adalah pasangannya yang membentuk garis lurus. Pasangannya di situ adalah PRS. Jadi pelurusnya QRS itu adalah sudut PRS yang sebelahnya itu. Nah, pelurusnya QRS itu kan PRS, sedangkan PRS-nya adalah 3x. Maka PRS-nya bisa kita ketahui yaitu adalah 3 kali 20, x-nya diganti 20. Maka pelurusnya sudut QRS diketahui sama dengan 60 derajat dari 3 kali 20 ini. Atau bisa pakai cara yang lain. Tadi pelurusnya QRS itu kan PRS, sedangkan sudut kalau berpelurus itu kalau dijumlahkan kan 180 derajat. Berarti pelurusnya QRS itu bisa diperoleh dengan cara 180 derajat itu dikurangi dengan QRS sendiri. Jadi kalau pelurusnya QRS ya 180 dikurangi dengan besarnya QRS sendiri. Karena QRS-nya tadi adalah 120, maka 180 ini dikurangi dengan 120, maka hasilnya adalah 60 derajat. Hasilnya sama ya. Jadi bisa menggunakan persamaan aljabar yang ada di sini atau tinggal mengurangi aja 180 dengan QRS-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah soal untuk sudut berpenyiku. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalau dalam bentuk gambar, untuk berpenyiku akan membentuk sudut siku-siku seperti ini. Yang pertama, kita disuruh menentukan nilai x. Di sini sudut yang berpenyiku itu adalah 45 derajat dengan 3x. Berarti ini kalau kita jumlahkan ya akan menghasilkan 90 derajat. Jadi 3x derajat ditambah 45 derajat akan menghasilkan 90 derajat. 45 derajatnya kita pindah ke ruas kanan sehingga di kiri tinggal 3x derajat, itu sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat ya. Kalau di kiri tambah maka di kanan menjadi kurang. 3x derajat sama dengan 45 derajat. Ini diperoleh dari 90 derajat dikurangi 45 ini. Karena 3x derajat sama dengan 45 derajat, maka x-nya adalah 45 derajat dibagi dengan 3 ini, maka hasilnya 15 derajat. Jadi diperoleh nilai x sama dengan 15 derajat. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan besar sudut BOC. BOC yang besarnya 4A ditambah 18 ini. Nah, di sebelahnya ada sudut 2A. Nah, antara sudut BOC dengan sudut BOA yang 2A ini, BOA yang kecil ini membentuk sudut siku-siku, membentuk sudut AOC. Maka ini namanya sudut berpenyiku. Sehingga sudut AOB, ya AOB yang kecil ini ditambah dengan BOC itu 90 derajat. Alasannya adalah sudut yang saling berpenyiku. Kemudian sudut AOB itu kita ganti dengan 2A, sudut BOC kita ganti dengan 4A ditambah 18. Maka akan menjadi seperti ini. Ya, AOB-nya diganti 2A ditambah dengan BOC-nya 4A ditambah 18. Hasilnya sama dengan 90 derajat karena berpenyiku tadi. Suku sejenis itu kita jumlahkan. Maka 2A ditambah dengan 4A ini menjadi 6A ditambah dengan 18 ini sama dengan 90 derajat. Maka 6A sama dengan 90 derajat dikurangi 18 derajat ini. Sehingga diperoleh 6A-nya sama dengan 72 dan A-nya adalah 72 dibagi 6 ini hasilnya 12 derajat. Ini A derajat berarti 12 derajat. Kalau A saja berarti 12. Kemudian yang ditanya bukan A tapi adalah besar sudut BOC. Maka kita lanjutkan.
besar sudut BOC itu sama dengan 4A ditambah 18 ini ya, BOC di sini 4A tambah 18. Karena A-nya sudah ketemu 12, maka A-nya kita ganti dengan 12. Maka menjadi 4 dikali 12. Ya, A-nya diganti 12. Kemudian ditambah dengan 18 ini. 4 dikali 12 sama dengan 48, ditambah 18 akan menjadi 66 derajat. Jadi besarnya sudut BOC adalah 66 derajat. Kemudian yang ketiga adalah soal tentang sudut yang bertolak belakang. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai X, kemudian besar sudut BEC, besar sudut AEB. Nah, ini yang ada X-nya adalah ini, sudut DEA dan sudut CEB. Ini ada X-nya dan dua-duanya bertolak belakang. Ingat, kalau sudut bertolak belakang, besarnya adalah sama. Maka untuk menentukan nilai X itu seperti ini penyelesaiannya, ya. Nilai X diperoleh dengan memanfaatkan sudut yang bertolak belakang ini, yaitu bahwa 3X ditambah 20 itu bertolak belakang dengan 5X dikurangi 10, maka ini besarnya sama. 3X tambah 20 itu sama dengan 5X dikurangi 10. Alasannya adalah sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Kemudian, di ruas kiri ada X, di ruas kanan ada X. Nah, yang ada variabel X-nya ini kita jadikan satu, yang konstanta juga kita jadikan satu ruas. Ya. Nah, di sini untuk memindahkannya, untuk menghindari nilai X yang negatif, ya, itu maka kita lihat dulu di sini koefisien dari X-nya. Di sini yang sebelah kiri koefisien X-nya 3, yang kanan koefisiennya 5. Maka yang lebih kecil atau lebih sedikit 3 ini harus yang dipindah ke sebelah kanan. Supaya apa? Supaya nanti koefisien X-nya tetap positif. Jadi 3X-nya dipindah ke ruas kanan, kemudian yang konstanta 10 ini justru dipindah ke sebelah kiri. Maka akan menjadi seperti ini. Ya, di sebelah kiri menjadi 20 derajat ditambah 10. Tadi 10-nya akan dikurangi ke kiri menjadi tambah, dari kanan ke kiri ya. Kemudian X-nya ini sebenarnya positif kalau di kiri, karena pindah ke kanan menjadi pengurangan. Jadi kalau berpindah ruas itu akan menjadi lawannya. Kalau pengurangan jadi penjumlahan, kalau positif akan menjadi negatif. Nah, di sini sehingga yang ruas kiri sekarang 20 ditambah 10 menghasilkan 30, nanti kemudian 5X dikurangi 3X adalah 2X. Seperti ini. Jadi 30 sama dengan 2X. Sehingga X-nya adalah 15. Dari mana? Dari 30 dikurangi dengan 2. Maka sudah diperoleh nilai X sama dengan 15. Kemudian ditanya besar sudut BEC. Nah, BEC yang sini, yang menghadap ke kanan ini, yaitu yang besarnya 5X dikurangi 10. Besarnya sudut BEC adalah 5X dikurangi 10, X-nya tadi 15, maka kita ganti 15 menjadi 5 dikali 15. Ya. 5X itu 5 kali X, X-nya 15, maka 5 kali 15, kemudian dikurangi 10. 5 kali 15 itu adalah 75 dikurangi 10. Maka ketemu besarnya sudut BEC adalah 65 derajat. Kemudian berikutnya adalah besar sudut AEB. Sudut AEB. AEB di sini. Kosong di sini ya. Tetapi AEB itu bersebelahan dengan sudut BEC dan kalau dijumlahkan ini membentuk garis lurus AC. Ya, membentuk garis lurus AC. Ini bersebelahan. Maka sudut AEB itu adalah pelurusnya dari sudut BEC. Ya, jadi AEB ini kan bersebelahan dan membentuk garis lurus ini, maka AEB ini adalah pelurusnya dari BEC ini tadi. Maka besarnya sudut AEB adalah 180 derajat dikurangi dengan sudut BEC. Ya. Jadi sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Karena sudut BEC-nya tadi sudah dihitung yaitu 65 derajat. Maka diperoleh sudut AEB sama dengan 115 derajat. Demikian anak-anak yang kita pelajari kali ini tentang sudut yang berpenyiku atau berkomplemen, kemudian sudut berpelurus atau sudut bersuplemen, ya namanya berpelurus itu bersuplemen, dan sudut yang bertolak belakang. Saya ulangi, kalau sudut berpenyiku itu kalau dijumlahkan sama dengan 90 derajat, kalau sudut saling berpelurus itu kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat, kalau sudut bertolak belakang itu sudut yang arah hadapnya berlawanan dan besarnya sama. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.